Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 4, yaitu potensi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama adalah potensi kehutanan. Hutan dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi. Hutan produksi memiliki fungsi pokok, yaitu memproduksi hasil hutan, misalnya seperti kayu. Hutan produksi dibagi menjadi 3. Hutan produksi tetap, yaitu dieksploitasi dengan cara tebang habis maupun tebang pilih. Sedangkan untuk hutan produksi terbatas, pelaksanaan eksploitasi dengan melakukan tebang pilih. Kemudian hutan produksi konversi, yaitu hutan yang digunakan untuk usaha di luar kehutanan, yaitu untuk perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya hutan konservasi. Ada konservasi kawasan hutan suaka alam yang terdiri dari jagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan hutan pelestarian alam. Ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Dan yang terakhir adalah taman buru. Hutan lindung. Fungsi hutan lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Potensi yang kedua adalah potensi pertambangan. Berdasarkan PP nomor 27 tahun 1980, bahan-bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A atau strategis merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Misalnya adalah minyak bumi dan gas. Kemudian golongan B atau golongan vital, merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah emas, perak, besi, dan tembaga. Kemudian golongan C merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya pasir, batu kapur, asbes, granit, dan marmer. Potensi pertambangan di Indonesia diantaranya ada 8. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan minyak mentah berupa campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Biasanya digunakan sebagai sumber energi utama untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Selanjutnya adalah batu bara, terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Batu bara digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga, pembakaran industri, dan juga lainnya. Kemudian emas. Indonesia memiliki peringkat ke-40 dengan cadangan emas sekitar 78,1 ton, setara dengan 0,24% di seluruh dunia. Biasanya digunakan sebagai perhiasan, perlengkapan pesawat keluar angkasa, investasi, terapi kecantikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. Logam tembaga ini mendukung industri peralatan listrik dan komunikasi. Selanjutnya adalah timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Timah tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Bisa kalian perhatikan pada slide berikut ini. Kemudian pasir besi. Umumnya pasir besi terdiri dari atas mineral topak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi dimanfaatkan untuk kegiatan industri, logam, dan semen. Bauksit atau aluminium. Bauksit merupakan bahan heterogen yang bumi mineral dengan susunan utama hasil oksidasi aluminium. Bauksit berguna sebagai dasar pembuatan aluminium. Dan kemudian ada nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah peta sebaran barang tambang di Indonesia. Kalian bisa cermati pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah potensi kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 99.093 km. Dan luas laut sebesar 5,8 juta km persegi. Potensi kelautan dibagi menjadi renewable resource, unrenewable, potensi energi laut, dan wisata laut bahari. Yang pertama adalah renewable resource, dari potensi perikanan. Hampir seluruh laut di Indonesia memiliki potensi dalam hal perikanan, karena memang potensi kelautan Indonesia paling besar adalah potensi perikanan. Bisa kalian cermati pada peta persebaran perikanan berikut. Kemudian, hutan mangrove masih pada renewable resource. Berdasarkan data tahun 1999 sampai 2005 menunjukkan bahwa hutan bakau atau mangrove telah berkurang sebanyak 5,58 juta hektar atau sekitar 64% dari luas hutan mangrove seluruhnya yang seharusnya 8,6 juta hektar.
Selanjutnya adalah unrenewable resource. Pesisir laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang tidak pulih atau unrenewable resource, yaitu cadangan minyak gas, mineral, dan bahan tambang yang besar. Kemudian ada potensi energi laut, di antaranya dari gelombang laut, pasang surut, oceanic thermal energy conversion, dan angin. Kemudian wisata laut bahari, berupa taman laut yang menjadi zona indah sebagai pelestarian keindahan laut dibagi menjadi beberapa zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Misalnya taman laut dilarang untuk kegiatan penambangan minyak dan gas bumi karena akan digunakan sebagai zona perlindungan ikan. Dan yang terakhir adalah potensi pariwisata. Potensi wisata adalah sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati. Potensi pariwisata, ada atraksi wisata atau objek wisata, yaitu yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Ada 3 bentuk objek wisata, yaitu wisata alam, budaya, dan wisata buatan manusia. Kemudian ada daerah tujuan wisata atau DTW. Yang menjadi DTW harus mempunyai 3 syarat daya tarik untuk menjadi tempat wisata, yaitu ada sesuatu yang dilihat, yang bisa dikerjakan, dan yang bisa dibeli. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam adalah rekreasi atau tempat wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Misalnya ada Pink Beach, air terjun Nyarai, kebun stroberi, dan Gunung Bromo Semeru. Kemudian wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau keluar negeri mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Bisa mencakup wisata budaya, sejarah, belanja, kuliner, kota, dan desa. Kemudian adalah wisata buatan. Wisata buatan adalah memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Contohnya, fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman. Misalnya, Taman Bermain Dunia Fantasi di Ancol dan Kebun Raya Bogor. Berikut adalah kawasan strategis pariwisata nasional atau disingkat KSPN. Bisa kalian amati sebaran 25 KSPN prioritas. Terima kasih, Glory Geografi.